Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Fazlur Rahman dengan NIM C1L024199 dari kelompok 8 dengan koas Bank Aidil. Baik, di sini saya akan membagi tutorial cara membuat kontur dan keliringan pada aplikasi ArcGIS. Baik, sebelum ke langkah-langkahnya, saya akan memberitahu apa itu kontur dan keliringan. Jadi, kontur itu merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Kemudian keliringan merupakan perubahan nilai ketinggian terhadap jarak horizontal tertentu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama adalah kita ke software ArcGIS-nya terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita ke menu layer, kemudian add data, kemudian yang pertama kita akan menambah data DEM Lomboknya terlebih dahulu ya. DEM Lombok. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan data daerah yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakan daerah Pujut Lombok Tengah. Nah, sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ke menu Artbook. Nih saya keluarin dulu ya. Nih Artbook. Kemudian selanjutnya kita ke menu raster. Ini ya teman-teman, project raster. Nah, di input raster ini kita akan memasukkan data DEM Lombok. Di sini kita menggunakan ITM zona 50S karena ini zona Lombok ya. Jadi nanti menyesuaikan daerahnya masing-masing. Kemudian oke. Tunggu ya, lagi proses raster. Tunggu ya teman-teman, masih loading. Nah, project raster ini sudah selesai teman-teman. Di sini saya akan menggantikan namanya menggunakan raster saja agar tidak bingung ya teman-teman. Raster. Kemudian oke. Nah, langkah selanjutnya kita ke menu raster lagi. Di sini raster. Klik raster, kemudian pilih menu klip. Nah, kemudian input raster. Di sini kita input Pujut
Kemudian kita centang use input feature for clipping geometry. Kemudian oke. Nah, klipnya sudah selesai. Di sini saya menggantikan namanya terlebih dahulu agar tidak bingung. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita centangin dem lombok, raster, kemudian wujud. Nah, sudah ya teman-teman, tinggal diperbesarin. Langkah selanjutnya kita ke menu spatial analysis tools, kemudian nyari ke menu surface. Mana dia ulang, ini surface. Kemudian kita ke menu kontur. Nah, di sini input rasternya kita masukkan data klip. Kontur intervalnya kita menggunakan 25. Kemudian oke. Nah, sudah ya teman-teman. Kita ganti namanya. Oke. Langkah selanjutnya masih di menu surface. Kemudian kita ke menu here's head. Nah, kemudian input raster, masukkan data klipnya, kemudian oke. Nah, sudah jadi ya konturnya teman-teman. Langkah selanjutnya kita ke menu here's. Saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Kemudian oke. Di menu here's klik kanan, kemudian properties, kita ke menu display. Nah ini di bagian transparansi ini kita menggunakan 60%. Kemudian oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Jadi beginilah tampak kontur daerah wujud kelompok tengah. Bisa diperjelaskan lagi. Zoom. Nah, inilah kontur daerah wujud kelompok tengah. Jadi itulah proses-proses dalam pembuatan kontur. Jadi selanjutnya kita ke pembuatan clearingan. Jadi pembuatan clearingan ini kita centangin bagian kontur, here's-nya. Nah, kemudian klipnya dibiarin. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan, kita ke menu ini surface ini, ulang surface, kemudian ke menu slope. Di menu slope kita memasukkan data klip ini ya, klip. Nah, kemudian oke. Tunggu ya teman-teman. Nah, slope-nya sudah selesai.
Kemudian langkah selanjutnya kita ke menu reclass, masih di Arttoolbook ya, reclass, kemudian reclassify, klik 2 kali, oke. Di input registernya kita memasukkan data seluk tadi, seluk. Nah, kemudian classify, di kelasnya kita menggunakan 5. Nah, kemudian kita ke break value-nya, kita menggunakan yang pertama, kita menggunakan 8, kemudian yang kedua kita menggunakan 15, kemudian yang ketiga kita menggunakan 25, kemudian yang keempat kita menggunakan 45. Jadi yang paling terakhir kita nggak usah ganti karena itu sangat curam ya. Ini sesuai kelas 5, ini 8, 15, 25, 45. Ini sesuai pedoman KLHK ya teman-teman. Kemudian oke lagi. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengganti namanya. Kita ke menu reclass, klik kanan, kemudian properties, kita ke menu simbologi. Nah, di sini kita menggunakan datar ya teman, datar sesuai pedoman KLHK. Kemudian yang keduanya kita landai, bukan landai. Kemudian di sini agak curam. Kemudian yang keempat curam. Kemudian yang kelimanya ini sangat curam. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita ke apply, kemudian oke. Nah, sudah ya. Sekarang langkah terakhir kita akan mengganti namanya, kita akan mengganti warnanya sesuai pedoman KLHK. Jadi datar kita mengganti ke warna hijau tua. Kemudian landainya kita menggunakan hijau muda. Kemudian agak curam kita menggunakan warna kuning. Kemudian yang curam kita menggunakan orange. Kemudian sangat curam ini kita menggunakan warna merah saja. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi beginilah tampak kelerengan pada daerah Pujut Lombok Tengah. Bisa di zoom terlebih dahulu. Nah, jadi inilah tampak. Jadi yang merah-merah ini dia sangat curam ya teman-teman. Yang merah-merah itu daerah yang sangat curam. Nah. Jadi begitulah langkah-langkah dalam pembuatan kontur dan kelerengan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.